wibawa itu tidak ditentukan oleh jabatan. Ada junior beliau di Bank Nagari ini. Saya kira perlu juga kita ini sangat juga ada junior beliau. Coba tegur di Pak Chandra, Gusti Chandra. Gusti Chandra, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah bergabung. Sehat Pak Chan. Sehat Pak Dekan. Ya, silakan Pak Dekan. Silakan Pak. Udah Muzir. Jadi perlu awak dengar ini pengalaman junior ini kan. Junior melihat senior ini bagaimana nih? Beliau ini direksi yang termuda juga nih. Iya, tadi disebut-sebut juga sama Pak Jack. Bagian apa? Kredit. Iya, kreditan. Iya. Bagaimana Bapak? Gimana ya, junior bicara tentang senior. Nah, seru juga junior ini. Bicara tentang Seberani senior apa? ini. Tadi kan senior bicara juniornya, sekarang junior bicara senior. Iya. Gimana Bapak? Baik Pak. Ya baik Pak Dekan. Iya. Ibu, bapak-bapak semua. Ya. Kalau saya lihat Pak Jack, saya kenal beliau secara dekat sejak tahun 99 ya di Kota Baru dulu. Kalau bicara perbankan, karena saya junior tentu nggak pas, tapi saya lebih melihat Pak Jack sudah mencapai dalam pemikiran saya derajat tertinggi kesuksesan seorang manusia. Karena yang luar biasa di beliau itu keikhlasan. Keikhlasan. Ya luar biasa. Jadi pemimpin 360 derajat itu saya lihat di Pak Jack. Artinya Pak Jack bukan pemimpin yang kita bayangkan. Dia betah di ruangan, kemudian menggunakan kekuasaan dengan pendekatan formal, tapi beliau sering beredar itu di kedai-kedai yang level kaki lima, berteman dengan para supir, dengan para cleaning service, dengan para orang-orang yang mungkin di level jabatan beliau kita lihat aneh kalau mungkin kebanyakan orang yang menganggap jabatan itu mah harus diprestisikan gitu. Kemudian baik seperti bilang Pak John tadi, baik kepada semua orang. Saya mengalami beberapa kejadian dengan beliau yang sebenarnya dia tahu bahwa dia itu disakiti, tapi dia selalu baik. Sabar berarti ya? Sabar, baik. Dan Gusti, boleh saya ganggu sedikit, agak digeser posisi kameranya karena kepala Bapak agak terpotong. Itu enak. Jadi kalau bicara ilmu perbankan lengkap lah beliau. Saya kagum sama beliau. Ya. Tapi intinya yang saya banyak belajar dari Pak Jack ini mengenai bagaimana menabur kebaikan itu kepada semua orang. Masya Allah. Dan menabur kebaikan. Ya. Ketika tadi Pak Suirman bicara periode-periode krisis mungkin ya biasa lah ya, konstelasi pemilihan dan sebagainya. Beliau disakiti, kemudian beliau mungkin dihianati, dijelekkan dan sebagainya. Dia tetap baik. Saya sebagai adiknya, sebagai juniornya tentu kadang-kadang masih belum sesabar beliau. Saya yang emosi melihatnya. Pak Jack tidak bisa tenang, saya udah keluar balik. Pak Jack tenang. Dan memang memetik dari kebaikan itu hikmahnya lah. Dan kesuksesan itu yang saya lihat dari sisi Pak Jack yang perlu kita jadikan inspirasi bahwa ketika kita menabur kebaikan itu, Tuhan tidak akan tidur. Nah, jadi beliau jadi dirut, kemudian beliau punya banyak teman, social engineering-nya kuat karena kebaikan itu. Jadi inilah yang menjadi inspirasi saya dan juga inspirasi teman-teman semua di Bank Nagari. Pak Jack baik. Jadi kalau ditanya ke Bank Nagari itu, bagaimana sih Pak Jack? Jarang orang yang ngomong kalau Pak Jack itu hebat TI gitu. Hebat kredit, jarang itu. Pak Jack itu baik. Satu kelemahan Pak Jack ada. Kelemahan Pak Jack itu dia kurang istirahat. Oh. Dia tidurnya di atas jam 1 tuh. Bekerja saya keras tahu ya. Ya, kerja keras. Dan kalau ngomong ada aja ceritanya dan volumenya baterainya tuh alkalinnya tingkat tinggi itu. Jadi kalau ngomong dengan dia dengan konsentrasi tinggi sampai jam 1 jam 2 seperti bilang Bang Suirman tadi betul itu. Bang Suirman. Jadi dengan kebaikan, dengan kemauan mendengarkan. Dan satu lagi kelebihan beliau, jadi pemimpin sepertinya memang kita harus mendengar. Mendengar di bawah sehingga dia menerapkan manajemen
secara partisipatif. Jadi kalau kami rapat, Pak Dekan, Ya, Pak Chan. jarang itu Pak Jack yang rapat memimpin dengan apa maunya dia. Dia rapat dulu, kita punya topik nih. Kemudian dia minta pendapat. Jadi diskusi, kemudian di tengah diskusi baru diambil suatu hal yang terbaik. Ketika harus mengambil keputusan pada saat terakhir, dengan mempertimbangkan berbagai pendapat tadi, baru keluar sifat asli yang dibilang oleh Pak Suirman sama Pak Joni tadi, ketegasan beliau, prinsip. Jadi partisipatif dan tegas. Dan satu lagi, hal utamanya adalah orang baik. Dan saya ingin jadi seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Dekan itu, Pak Dekan. Luar Amin. biasa. Masya Allah, Pak Gusdi Pak singkat, Chan. padat, tapi sangat inspiratif ya. Dan terasa sekali bagaimana sebagai junior terinspirasi oleh seniornya, itu luar biasa. Terima kasih Pak Gusti. Sama-sama Bu, dan dia hebat nyanyi. Kebetulan saya juga satu ini yang grup bikin band saya dengan beliau. penasaran dari tadi tuh. Ada grup band juga di Bang Nagari. Ada grup ini. band juga. Ya. Wow. Naga Band. Ya, Naga Band ya Pak Chan ya. Apa Ya. Pak Jack? Ini Pak Naga Chan Band. ini drummer apa ya? Drummernya apa Pak Chan? Bukan saya vokalisnya. Woi, vokalis. Pak Gusti juga vokalis, si Pak Jack juga sesama vokalis ya Pak ya. Masya Allah. Ahmad Ini sangat- Dhaninya nih kalau di Ahmad di- Dhani. Ya. Kalau Pak Jack apa? Ahmad Albar. Iya, luar biasa. Berarti samping bekerja di perbankan, kemudian hobi untuk seni tetap disalurkan. Sepertinya ini semacam kompensasi atau stress manajemen begitu ya Pak ya? Iya. Nah, Iya. enggak. Ini keren. Menurut Pak saya Jack? tidak. Bagaimana sebenarnya Pak Jack? Apa bukan stress manajemen ya? Karena sebenarnya itu juga Dia harus menikmati di-manage dah. kan? Santai aja. Saya lihat saya sering ke kantornya enggak pernah stres. Saya lihat Justru itu karena disalurkan melalui nyanyi. Atau bagaimana Pak Jack? Pak Jack punya pendapat sendiri kayaknya. Ya, sebetulnya hobi itu adalah keseimbangan. Jadi orang yang tidak punya hobi, orang yang tidak pernah seimbang. Ya misalnya orang hobinya olahraga, hobinya tenis, pasti dia main tenis, di samping dia bekerja. Nah itu adalah keseimbangan. Iya. Ya kalau saya mungkin di kesenian, Pak Gusti Chandra juga lebih dari saya gitu. Dia kesenian juga, menyanyi juga, rocker juga, tetapi olahraga juga hobinya. Jadi hobi di luar bekerja itu menurut hemat saya adalah keseimbangan. Nah, tapi perlu saya sampaikan juga, apa yang disampaikan oleh Pak Gusti Chandra tadi sebetulnya wibawa itu tidak ditentukan oleh jabatan. Ya, wibawa itu ditentukan oleh kepribadian sebetulnya. Itu mungkin menurut saya Pak Dekan. iya diajak. Ya. Luar biasa. Berarti keseimbangan ya hobi itu ya Pak ya. Ya, Oke, terima kasih. Ya udah Munzir? Iya. Kita lihat tadi ada Daben tadi udah Oh iya, on Pak lagi. Bupati. Coba Coba kita sapa lagi Pak Bupati, apakah sudah bisa kita dengar suara Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengar suara Pak Bupati. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih telah bergabung di Unan Inspiring, dan inspirator kita Ya. malam ini adalah Bapak M. Irsyad. Udah Munzir, ada yang mau ditanyakan? di Daben di Padang apa di Lubuk Basung Daben? Ini belum basung, belum basung. Oh, di Lubuk Basungnya. Selamat sekali lagi Daben. Makasih Pak Dekan, Ya. makasih kawan-kawan semua yang telah mendoakan, mendukung ya. Sukses Bapak. Jadi tadi Daben udah mendengar juga gitu ya ini ya. Coba kita ini teman seangkatan juga nih ini. Daben ini seangkatan dan tentu banyak bergaul khususnya di Air Tawar Ya. dan juga Kampusnya waktu itu masih di Air Tawar ya? Dia masih di Air Tawar. Bagaimana Pak Ya. Bupati kesan Ya. Bapak tentang Pak M. Irsyad atau Pak Jack? Iya. Kalau Pak Jack ini saya mengenal beliau ini orang seni, gitu. Sama dengan Orang yang seni. bilang tadi. Cuma seninya itu bukan hanya pandai menyanyi saja. Jadi seninya Om Jack ini semuanya. Dia juga seni bergaul juga seni memimpin juga. Jadi hidupnya itu penuh dengan seni. Jadi orangnya sersan seperti itu, serius tapi santai. Oh iya. Jadi kita tidak bisa, saya sendiri tidak bisa mencontoh seperti itu. Beliau kalau kita lihat ya, kalau dilihat di WA di Afta itu, dia selalu ada di situ. Beliau juga hadir di kantor. Jadi membagi waktu itu sangat luar biasa kalau saya lihat Om Jack ini. Panggilnya Jadi Om Jack kita ya, Pak? salut. Om Jack.
Ya, Om Jack. Jadi saya panggil Om Jack, kadang-kadang Pak Dirut seperti itu. Iya. Jadi apa yang dikatakan Chandra tadi memang sangat luar biasa kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ini beliau sangat piawai sekali membagi waktu, kemudian untuk masuk dalam semua lini, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi ini sangat efektif sekali kalau saya lihat apa yang dilakukan beliau selama ini. Kemudian juga apa yang disampaikan semua, baik Pak Joni tadi, semuanya itu benar adanya. Baik Pak Suirman, saya juga sependapat itu semua. Nah, namun barangkali kalau kita melihat seni-seni yang disampaikan oleh Pak Jack ini, kalau dulu kan cuma menyanyi, saya tidak melihat itu. Jadi saya lebih melihat seni dari seluruh aktivitas beliau. Nah, bekerja juga penuh dengan seni, kemudian senyum beliau juga seperti itu. Kemudian sebagai pemimpin beliau memang memenuhi kriteria 3T itu, takah, tokoh, dan tagih seperti itu. Tagih tadi disiplin seperti Pak Joni tadi. Jadi tidak usah ditawar-tawar. Berteman juga seperti itu. Beliau banyak membantu, kemudian juga peduli seperti tadi. Jadi kalau saya simpulkan, Pak Jack ini, Om Jack ini, beliau memiliki kriteria kecerdasan bukan hanya intelektualnya saja, jadi emosionalnya itu melebihi dari teman-teman yang lainnya, sehingga menjangkau semua lini, baik yang di bawah, yang di tengah, yang di atas, beliau bisa semua untuk bergabung dengan semuanya. Itu yang saya lihat. Kemudian terakhir, akhir-akhir ini kita melihat spiritual beliau juga sangat luar biasa. Mungkin karena sudah mulai masuk Bang Ari mau syariah nih Om Jack ya. Jadi pemahaman beliau memang terhadap keagamaan ini, terutama yang terkait dengan Bank Syariah, kemudian juga terkait juga dengan kepemimpinan juga. Jadi sehingga beliau memimpin itu betul-betul dengan hati dan dengan jiwa. Kalau dulu mungkin emosionalnya saja, sekarang sudah betul-betul beliau dengan spiritualnya. Sehingga keikhlasan dan ketulusan itu memang terlihat di wajah beliau. Karena itu tidak bisa dibuat-buat, bisa dikarang-karang. Jadi Pak Jack saya lihat dalam pergaulan beliau sehari-hari itu lengkap itu semua. Apa yang dilakukan dengan ikhlas, kemudian penuh dengan sabar. Karena saya melihat betul apa yang kejadian beberapa bulan terakhir ini, Pak Jack ya. Jadi itu yang saya sangat salut sekali, bagaimana beliau tetap tenang, tetap damai, menghadapi persoalan yang kalau saya anggap sangat rumit sekali. Tapi beliau lewati itu, dan beliau lolos dalam ujian itu sehingga berhasil. Dan saya termasuk salah satu pansel yang menguji beliau. Ya Om Jack ya. Nah, jadi itu Pak Dekan, sangat luar biasa. Jadi kami semua yang ikut dalam pansel waktu beliau ujian itu untuk ini benar-benar semua mengatakan memang pantas beliau ini seorang pemimpin, tidak satupun cacatnya. Jadi beliau pun tenang, kemudian beliau itu bisa menjelaskan sesuatunya dengan baik. Jadi termasuk Pak Gubernur sendiri ya, bukan karena apa-apa. Ini juga banyak sekali memuji Pak Jack, kemudian juga yang lainnya. Nah, kami berdiskusi waktu itu, memang tidak ada alasan untuk tidak memberikan nilai terbaik pada beliau seperti itu. Jadi itu Pak Dekan. Kalau banyak-banyak saya memuji Pak Jack ini tidak enak juga kan. Sama adanya memang seperti itu. Bagaimana lah? Memuji manusia tidak boleh berlebihan ya. Iya. Tapi kalau Pak seperti itu ya kita mau apa seperti itu. Itu Pak Dekan. Kita juga sebetulnya acara ini Daben tidak memuji, tapi kita menggali nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada khususnya kepada junior-junior kita gitu kan ya, bahwa orang sukses itu punya kiat-kiat untuk sukses. Jadi ini sebetulnya yang mau kita gali. Dan ini bagian dari kontribusi Universitas Andalas terhadap masyarakat, bahwa perlu seseorang itu punya karakter bagus. Ini yang ingin kita sebar, dan ini kita gali dari alumni kita yang telah sukses. Dan tentu saja harapannya apa yang kita gali ini akan bisa kita sebarkan dan bermanfaat bagi orang lain. Itu udah Ben.
Iya, jadi saya simpulkan itu. Jadi emosional beliau ini, kalau kita melihat ini sangat luar biasa. Jadi kemudian ditambah lagi spiritualnya. Jadi ketika ini digabungkan, inilah yang menyebabkan beliau menjadi pemimpin yang sempurna, nyaris sempurna seperti itu. Tapi tentu tidak sama dengan Rasulullah kan, itu tetap ada ininya. Tapi setidaknya mendekatilah apa-apa yang beliau lakukan, karena dengan keikhlasan, dengan kejujuran, semuanya itu, ini karena ada dalam diri beliau sendiri. Jadi itu yang saya katakan, itu tidak dapat direkayasa, tidak dapat dibuat-buat. Om Jack dengan senyumnya yang khas seperti itu, dengan senyumnya yang ikhlas, ini semua orang tidak bisa orang bicara apa-apa lagi pada beliau, Pak. Itu yang saya lihat, yang saya alami selama bergaul dengan beliau. Itu Pak Dekan. Ya, makasih Daben. Makasih Pak Sukses, Bupati. Daben. Kesan yang Ya, luar biasa sama-sama. ya dari seorang bupati dan sahabat seangkatan ketika kuliah. Ya. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, udah Monzer, menarik Ya, sekali. ini- Dan memang kesan-kesan yang selalu disampaikan kepada para inspirator kita itu memang tidak direkayasa. Memang saat ini kita tanya dan itu lahir dari hati para narasumber. Itu luar biasa, udah Monzer. Dan tadi tentang rasa ikhlas juga disampaikan orang lain yang bisa melihat, bukan? Ya. Berarti Pak Jack dinilai oleh sahabat seperti itu. Berarti beliau sangat luar biasa tentunya. Ya, kita juga ada Pak Isril Bet loh, udah Monzer Ya. yang dari awal telah hadir di acara Zoom meeting kita ini. Coba ini siapa beliau? Iya, Lain. Assalamualaikum Bapak. Ini Waalaikumsalam, ini Bu. senior Bapak kita Anda. yang apa nih? Yang selalu Iya. muda ini Iya, awet muda terus ini. Ya, betul. Ini nih. Sejak pernah kenal selalu seperti iya, ini iya. sehatnya Bapak. ya. Bagaimana Gimana? kabarnya Pak? Ya, saya memang amat tertarik dengan Inspiring Universitas Andalas ini ya. Unan inspiring ya Pak. Terima Dari kasih. sore saya kontak Pak Dekan. Mm-mm. Nah, dari pembicaraan dari komentator yang kita dengar, luar biasa sekali. Dan saya bisa melihat ya, kelihatannya Pak Jack ini memang sudah menjadi idola ya, idola. Baik di kampus ya, ya karena Pak Jack ini idola kampus ya. Orang kampus yang jadi pacarnya dulu kalau tidak salah gitu. Begini, karena saya kan orang kampus, jadi melihatnya dari sisi tadi kata Pak Jack di kampus itu bukan mendidik tapi pembelajaran, betul. Dari pembelajaran hard skill dan soft skill itu terbentuklah karakter seseorang. Nah, kita melihat karakter Pak Jack ini konsisten. Dari mahasiswa sampai dia jadi pegawai di Bank Nagari, dia konsisten. Talentanya memang menonjol. Talentanya dia tidak berubah ya. Tidak berubah walaupun zaman telah berubah, tapi yang Om Jack ini tidak pernah berubah. Ya. Dan dia tidak pernah membedakan kawan ya, membedakan teman, kecil, besar, nah, sama saja dan selalu ada rasa memperlihatkan kesantunan. Nah, ini yang tidak diperoleh oleh alumni kita yang lain. Ada alumni kita yang jadi pejabat, jadi bupati kan sudah menjauh dari kita kan. Kalau Pak Jack ini enggak, Om Jack ini enggak. Kita nongkrong di Afta, beliau juga datang walaupun datang dengan mobil mewah kan. Sapaannya juga kepada teman-teman yang ada di sana, dia tahu diri. Jadi kesimpulan saya Pak Dekan ini ya, Ya, Pak. bahwa di kampus itu harus kita terbentuk karakter, harus terbentuk mentalitas yang kuat. Ya. Nah kemudian harus punya visioner ya, karakter visioner. Dan kalau itu terbentuk, nah Pak Jack ini terbentuk. Nah saya lihat mahasiswa kita yang punya talenta seni, dia itu kadang banyak yang berhasil menjadi pimpin. Seperti Direktur BRI di Jakarta si Afid ya Afid. Nah dia kan pintar nyanyi juga. Jadi oleh karena itu 3 hal tadi Pak Dekan, Bu Eni, Ya, Pak. karakter, mental, ya, kepribadian, dan mau berubah dan punya tantangan atau mau mengambil resiko. Nah, Om Jack ini
begitu orangnya. 4 hal ini dimiliki. Karena saya mengikuti dari beliau jadi mahasiswa, saya masih dosen muda waktu itu, dan sampai dia menjadi orang nomor 1 di Bank Nagari. Nah, 4 hal ini yang perlu dimiliki. Siapapun yang akan jadi pemimpin harus berani berbuat dan visioner dan berani menanggung resiko. Itu yang dimiliki oleh Om Jack. Saya kira barangkali itu yang bisa saya lihatkan sebagai orang kampus. Kita oleh karena itu orang kampus 4 hal ini harus ditanamkan kepada mahasiswa dan diinkludkan ke dalam materi kuliah yang kita berikan, apapun mata kuliah yang kita berikan kepada mahasiswa. Hal ini harus kita bentuk karakter, mentalitas, ya, kemauan atau visioner, dan berani bertanggung jawab, berani menghadapi tantangan. Ini yang dimiliki oleh Om Jack. Saya kira yang lain Restu Wirawan juga gitu, ya, orangnya visioner. Kemudian Gusti Chandra juga gitu saya lihat. Jadi ya Gusti, walaupun muda, ya, saya appreciate sekali bagi Anda bisa menjadi seorang pimpinan di Bank Nagari. Dan kita juga kepada yang membuat inspiring ini, ya, Pak Dekan kita, Pak Dekan muda ini, saya mengestimatkan, memprediksi mungkin bisa jadi orang nomor 1 di UNAN nanti. Amin. Juga ya, ini saya kira tetap bersosialisasi seperti ini akan menjadi orang hebat juga di Universitas Andalas. Saya kira demikian Pak Dekan, Bu Eni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses Om Jack, Dinda. Waalaikumsalam. Restu Wirawan. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu juga Pak. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Luar biasa. Luar biasa ini. Iya. Ada satu Kita larangan ini lagi. waktu kami di masih di Air Tawar dulu tuh beliau tuh jadi WD3. Iya, makanya saya tahu ini, semua Kalau mahasiswa WD3 pastilah akrab dengan mahasiswa ya Pak ya. Dua Ini aja prodi yang beda jurusan, beda fakultas prodi juga. jadi dekan, jadi pembina pramuka 20 tahun di UNAN. Masya Allah. Sampai berdiri camping ground itu karya kita itu. Ya, tahun. Berjiwa muda dan penampilan muda terus ini. Iya, dan akrab dengan semua kalangan. Sama nih. Om Jack dari dulu enggak seperti itu juga. Iya. Seperti itu juga. Oke, ini. Jadi konsisten. Iya, terima kasih Bapak. Makasih Iya. Dain. Ya, Bu Eni walaupun 10 tahun enggak jumpa tapi seperti itu juga. Apalagi Pak Dekan banyak umurnya ini. Oke. Amin, amin. Sehat selalu buat kita semua Bapak. Ya. Udah larut ini. Iya, bagaimana kalau kita beralih kepada ada chat room, Ya, boleh beberapa ada chat room, ya. sahabat kita sudah memberikan statement, ada juga pernyataan di sini. Ya, kita baca ya, Baca ya, Udah Munzir ya. Yang pertama tuh dari Pak Sevindra, beliau menyatakan mau tanya Bang Jack atau Pak Jack, boleh. mau didengarkan. Tanya. Untuk jadi pemimpin di samping skill dan knowledge juga ada yang sangat menarik tadi bagi si Pak Sevindra tentang bahasa tubuh Pak. Jadi Body language ya. Mohon sedikit digali tentang bahasa tubuh ini gitu. Mungkin ini yang spesifik dari yang mereka tangkap terutama oleh Pak Sevindra. Bagaimana Pak Jack? Dibaca aja dulu, dirangkum aja. Oh iya, saya rangkum ya. Itu dari Pak Sevindra. Kemudian ada juga dari Pak Heri. Kalau Pak Heri dari Bank Nagari Cabang Painan, beliau mengucapkan salam buat kita semuanya di acara ini. Kemudian tadi ada Bu Musanati itu menyalami Pak Bupati tadinya. Semoga sukses dan UNAN Inspiring juga bisa menginspirasi kita semua. Itu aja sih Pak. Ya. Baik, silakan pada Pak Jack untuk sebelum kita ini, sebelum kita tutup kita minta closing statement dari Dajek itu kan ya. Tapi sebelumnya dijawab dulu pertanyaan ini bagaimana? Sebelumnya dijawab dulu pertanyaannya Dajek. Tapi saya ingin boleh juga saya berbagi ini sedikit berbagi pengalaman juga sama teman-teman yang lain di sini. Ya. Karena saya biar saya yang tanya Udah Munzir ya.
Sekarang udah Muzir sebagai teman juga. Beda angkatan 1 tahun ya? Beda kata 1 tahun. Iya, iya. Saya akan tanya bagaimana kesan udah Muzir secara teman. Sepengalaman saya nih ini setahun yang lalu itu kan kita lustrum gitu kan ya. Jadi beliau itu memang saya lihatnya sangat peduli gitu kan ya. Dan salah satu Lustrum program Pertanian, Lustrum Fakultas Pertanian yang ke-13 2019 yang lalu. Ya. Baik. Di saat itu kita ada program namanya Cinta Alma Mater. Ini kegiatannya, programnya adalah memperbaiki sarana prasarana yang ada di kampus, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan. Yep. Waktu itu saya datang ke kantor beliau di Jalan Pemuda, di kantor Danjek ini. Sebetulnya bukan untuk apa-apa, kita cuma memang ada minta bantuan ya ke Berarti ada apa-apa? Tapi bukan bantuan minta Bukan ke Bank dana. Nagari sebetulnya. Kita mau untuk bantuan ke Bank Nagari untuk mensukseskan program ini. Tanpa babi bu gitu kan ya. Tanpa saya sangka-sangka beliau menjodorkan amplop ke saya ini. Bang Jack nih, karena beliau tahu ada namanya program Cinta Alma Mater itu belum terlalu diapresiasi, belum terlalu banyak dukungan, belum tersosialisasi. Dan tanpa ini beliau kasih satu amplop, saya tolong ini perbaiki satu ruangan untuk mendukung program Cinta Alma Mater. Masya Allah. Kita juga enggak, padahal waktu itu programnya ditujukan bukan ke perseorangan tapi ke angkatan gitu kan. Tapi beliau langsung turun sendiri untuk mensukseskan program Cinta Alma Mater. Jadi ini kesan yang mendalam juga bagi saya sendiri terhadap Danjek ini. Beliau sangat care dan sangat peduli dengan program-program, apalagi itu program kemasyarakatan, apalagi program kemahasiswaan. Sangat peduli sama kampus alma maternya sendiri ya. Masya Allah. Berbagi pengalaman juga ya. Boleh. Luar biasa. Semoga selalu ya dukungan untuk mahasiswa, Merdeka Belajar dan seterusnya bisa bekerja sama terus dengan Bang Jack dan institusi beliau. Baik Bang Jack, bagaimana dengan pertanyaan Pak Sevindra? Mohon sedikit diulas lagi. Bang Jack? Halo Danjek. Oh, itu mikrofonnya sedang di Halo? Oh ya, tadi tertutup. Ya Bang Jack, bahasa tubuh itu menjadi Halo, ya, sesuatu menarik bagi Pak Sevindra yang jadi sahabat inspirasi kita pada malam hari ini. Dan dari tadi juga banyak sekali kesan-kesan dari sahabat, bahkan senior dan Bapak kita tentang betapa spesialnya Pak Jack. Silakan. Ya Pak Jack. Ya, oke Bu Eni. Ya. Iya Pak Jack, Terima kasih. tentang bahasa tubuh. Yang Pak pertama Jack. sebetulnya, ya, kalau bahasa tubuh sebetulnya saya tidak pernah belajar bahasa tubuh. Ya, tetapi sebetulnya bagaimana kita, ya, kalau orang bilang mengatakan sesuatu itu tentu ada cara ya, ada cara. Nah, itulah yang kita katakan sebagai bahasa tubuh. Ya, kalau secara ilmunya saya nggak tahu persis, ya, tetapi setiap orang punya ciri-ciri khas, ya, punya cara dan punya karakter juga. Ya, kalau orang melihat saya sepintas lalu mungkin takut, kalau saya diam-diam aja orang takut lihat saya aja. Tapi ketika orang sudah ngomong, justru saya yang kalah jadinya. Nah, itu yang dikatakan sebagai bahasa tubuh. Ya, nggak terlalu rumit kok. Yang penting bagaimana kita bisa memahami sesuatu. Ya, memahami sesuatu. Tadi saya katakan, ya, prinsip kita bahwasanya bukan jabatan yang membuat kita berwibawa, tetapi sebetulnya wibawa itu sudah ada kok. Ya, wibawa itu sudah ada dan nggak ada jabatan ya wibawa itu tetap ada. Jadi kalau orang wibawa itu ya tidak harus berjabatan. Nah, makanya jabatan itu tidak boleh menimbulkan kesombongan. Itu aja kuncinya. Iya. Itu yang pertama. Dan kita berdoalah mudah-mudahan tambah satu lagi nanti ada komisaris kita, mudah-mudahan ya dari alma mater kita juga. Ya, mudah-mudahan beliau komut ya, komisaris utama nanti. Nah, ini kita doakan juga, kita berdoalah bersama-sama. Ya, nanti ada orang ya di kepengurusan bank. Ya lumayan. Ya lumayan.
Pak Jack, Dan kemudian juga ya, seperti disampaikan Pak, ya, ya, ya silakan Pak. ya Beni, Iya tadi Bapak ada yang ya, mau disampaikan tadi dulu. tadi disampaikan juga oleh Dahen, ya Pak Henry Martius. Beliau itu sebetulnya guru saya itu di jurusan. Ya, saya ketua himpunan mahasiswa. Beliau juga banyak menginspirasi saya gitu. Beliau sangat tegas, ya sangat tegas. Kalau ngomong, yang ngomong kepada mahasiswa itu nggak bisa macam-macam. Beliau tegas. Ya, ketegasan beliau itu saya salin gitu. Ya, kita salin. Banyak dosen kita termasuk Pak Prof. Cirebek. Beliau PD3, pembantu dekan 3. Beliau sangat akrab kok dengan mahasiswa. Kenapa tidak bisa kita salin? Ya, artinya menyalin senior-senior itu ya penting juga gitu. Ya, penting juga. Nah, inilah yang kita katakan untuk melahirkan beberapa ya langkah kita ke depan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Buya Beni Warlis. Saya panggil beliau Buya itu. Ya, Buya Beni Warlis. Ya, bukan kecerdasan emosional saja, tetapi spiritual juga penting. Ya, spiritual penting juga. Ya, saya juga pernah dulu waktu pas tamat SMP itu saya juga sudah jadi ketua remaja masjid di dekat rumah saya. 6 tahun lamanya. Ya, kita melahirkan pesantren Ramadan kok. Ya, dibikin Kota Padang sekarang di zaman Pak Wali Kota Fauzi Bahri itu ide kami semua. Ya, pesantren Ramadan namanya. Ya, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan itu sampai tahun 86 saya jadi ketua, lama sekali. Dan tetap saja bahwasanya kehidupan itu kalau menurut saya berorganisasi ya memang tidak bisa dipelajari di bangku sekolah, tetapi karakter yang diberikan oleh ya perkuliahan itu saya katakan tadi sebagai tempat pembelajaran. Ya, kita bisa belajar apa saja di kampus. Tidak hanya belajar secara ilmu sains, tetapi banyak ilmu di Fakultas Pertanian, ilmu orang membangun desa, orang sosial juga bisa kok. Ya, jadi teknokrat di bidang pertanian bisa kok. Jadi apa saja bisa, kita belajar banyak di kampus. Makanya pilihan saya itu adalah pertanian itulah yang membentuk karakter saya. Tetapi saya juga menyampaikan bahwasanya ya kuliah saja kita tidak cukup. Ya, kuliah saja kita tidak cukup, sama dengan bekerja saja kita juga tidak cukup kalau tidak kita kembangkan diri kita sendiri. Di kampus itulah yang saya katakan tadi, pembelajaran. Nah, semua kegiatan nanti akan muncul ya kalau kita mendapat pembelajaran di kampus. Berorganisasi nggak bisa di tempat lain kecuali kita bisa didapatkan di kampus. Kemudian juga ilmu-ilmu lainnya, ya ilmu-ilmu lainnya yang tidak mungkin ada di dalam mata kuliah, tetapi ada di kampus. Termasuk ilmu berantem juga, ilmu menjadi orang jagoan. Fakultas Pertanian kalau nggak bisa berantem, berarti nggak jadi dia kuliah di pertanian gitu. Nah, ini menurut saya. Jadi banyaklah yang kita dapatkan di kampus mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Jack, terima kasih. Terima kasih. Pak Dekan. Ya, Pak Jack ini kan dia pintar nyanyi. Jadi orang yang punya talenta menyanyi itu rasa tubuhnya pasti bagus. Ya, kalau dia jadi pimpinan luar biasa. Oh gitu ya Pak. Ya. Ya begitu. Minta mungkin ini satu bait lagu Dian Pertanian. Iya, dari tadi selalu dipromosikan, jadi penasaran. Ini Pak Jack mohon berkenan menyanyikan akapela aja Pak, tanpa background musik, sebuah lagu misalnya Dian Pertanian yang YouTube-nya lumayan banyak. Ini Fakri Yasin dari Pekanbaru kelihatan nih. Ya. Itu ada udah Fakri itu sekarang. Gimana Pak Jack? Ayo dong Pak Jack. Ya, baik tengah saja. Ya. Demi panggilan Nuhur, rela kami berlumpur di bawah sang mentari, wajah tetap berseri. Kami cinta pertanian. Kami cinta pertanian. Cinta pertanian. Masya Allah, semuanya pada pengen ikut nyanyi. Tambah lagu ini. Tambah Pak. Siapa pengarang lagu Dian Pertanian ini? Pak Jack tahu enggak? Pak Dekan tahu enggak? Pak Dekan tahu. Kita udah alhamdulillah waktu lustrum kemarin kita beri
anugerah untuk pencipta ini Agus Litaher waktu itu Iya, betul. ya. Ya, betul. Dia punya talenta luar biasa juga. Sama dengan Om Jack. Iya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jack sudah mendengarkan suara Pak Jack lagi. Dan tadi katanya Kak, mau diputar ya lagu Udah apa? Dian Pertaniannya. Udah disiapkan oleh Pak Andi. Udah langsung. Oke, nanti akan diputar ya. Baik, nanti kita akan dengarkan di akhir acara. Tapi sebelum berakhir, sedikit lagi mungkin udah Munzir, jika ada pesan atau kesan dari Pak Irsyad, Pak Jack, kepada bukan kesan, apa namanya, harapan terhadap generasi muda Indonesia, mahasiswa Universitas Andalas, himbauan atau apapun itu untuk menjadi penerang bagi yang mendengarkan. Bisa jadi next direktur Bank Nagari kan, bisa juga. Ya, anything, apa aja yang mungkin. Kalau next direktur Bank Nagari tanya Pak Gusti Chandra itu. Tapi kalau ya menjadi penerang atau inspirasi sebetulnya, silakan. boleh saya sampaikan Pak Dekan? Ya, silakan. Ya, silakan ada Jack. Hidup itu tergantung daripada motivasi. Itu aja. Kalau motivasi kita tinggi, maka saya yakin kita pasti bisa sukses. Ya, tapi jangan lupa berdoa agar kita bisa bersyukur dan membuat kita tidak menjadi sombong. Itu aja kok. Iya, jadi hidup harus ada motivasi, bersyukur agar kita tidak sombong. Dan berdoa. Berdoa juga. Simple tapi sangat syarat makna itu Pak. Udah mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup. Ini kita tutup secara resmi pertemuan kita ini. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Jack, Pak M. Irsyad terutama yang telah hadir di acara Unan Inspiring pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sahabat senior, kemudian juga rekan dari Pak Irsyad dan Pak Uda Munzir yang telah hadir di acara kita malam ini memberikan kesan dan intinya semuanya sangat positif ya Uda Munzir ya. Bahwa ada karakter-karakter khusus yang harus kita miliki untuk bisa menjadi orang yang sukses dalam hidup, dunia dan akhirat. Itu yang bisa kita tangkap pada hari ini dan semoga pertemuan kita di acara Unan Inspiring malam ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan terutama untuk generasi muda yang harus terus berjuang untuk mencapai yang terbaik dalam kehidupannya. Baik, semoga kita sehat semua Bapak Ibu. Ya udah ya. Kita berharap karena kita masih di situasi pandemi, kemudian tantangan di luar juga tidak ringan, semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan. Amin ya Robbal Alamin. Udah mungkin ada closingnya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dajek. Terima kasih banyak Pak Jack. Sehat selalu, sukses. Daim, Dafahri, Dafahri. Pak Gusti. Pak Gusti. Sama-sama. Pak Bupati. Pak. Semuanya sehat. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.